Halo sobat ekonomi, kenalin nama saya Dava. Di sini saya akan memberikan sedikit informasi tentang pendapatan nasional, pertumbuhan, dan struktur ekonomi. Di sini saya akan mengambil isu tentang pendapatan negara tahun 2023 yang mencapai 2.774,3 triliun. Nah, Indonesia selalu berbicara ingin menjadi Indonesia emas di tahun 2045. Hal tersebut tidak mungkin terjadi tanpa adanya pertumbuhan ekonomi yang tinggi. Menteri Keuangan Sri Mulyani menyebutkan realisasi pendapatan negara pada Q4 tahun 2023 itu senilai 2.774,3 triliun atau mencapai target 112,6% dari target APBN dalam Peraturan Presiden Nomor 75 Tahun 2023 yang ditetapkan sebesar 2.637,2 triliun atau 105,2%. Sri Mulyani menyebutkan kinerja pendapatan negara pada Q4 tahun 2023 luar biasa di tengah jatuhnya harga komoditas dan pelemahan ekonomi global. Pendapatan negara dikontribusikan oleh 3 sumber. Yang pertama, penerimaan pajak. Penerimaan pajak pada tahun 2023 itu mencapai 2.155,4 triliun, sedangkan targetnya itu senilai 1.818 triliun. Yang kedua, PNBP atau penerimaan negara bukan pajak yang senilai pendapatannya itu 605,9 triliun, sedangkan targetnya 441 triliun. Yang ketiga, penerimaan hibah senilai 13 triliun. Nah, terkait isu tadi, pasti kalian berpikir, kenapa isu ini bisa terjadi? Menurut proyeksi pemerintah, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada Q4 tahun 2023 mencapai 5,4 years of years atau per tahunnya. Itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama itu konsumsi rumah tangga yang tumbuh sebesar 5,6% per tahunnya. Yang kedua, konsumsi pemerintah yang berkurang 3,76% per tahunnya. Yang ketiga, investasi meningkat menjadi 5,77% per tahun. Yang keempat, ekspor secara keseluruhan terkontraksi sebesar 8,26% per tahunnya. Yang terakhir, impor melemah sebesar 2%. Nah, dari faktor-faktor yang tadi itu berpengaruh terhadap makroekonomi yang dimana itu tercakup ke dalam faktor-faktor pertumbuhan ekonomi mulai dari stabilitas politik dan ekonomi, kualitas sumber daya manusia, dan infrastrukturnya. Lalu, kebijakan yang dapat diambil itu seperti apa? Di sini ada 4 kebijakan yang dapat diambil. Yang pertama, penyesuaian upah minimum. Salah satu langkah untuk menjaga daya beli masyarakat adalah dengan melakukan penyesuaian upah minimum secara berkala dengan menghubungkan kenaikan upah dengan inflasi dan produktivitas yang diharapkan dapat mengurangi kesenjangan pendapatan dan mendorong konsumsi domestik. Yang kedua, perluasan program bantuan sosial. Itu juga merupakan langkah yang sangat penting dalam mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Yang ketiga, peningkatan investasi. Pemerintah harus berupaya menciptakan iklim investasi yang baik untuk mempromosikan potensi investasi di Indonesia untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan menciptakan banyak lapangan kerja. Yang terakhir, pengembangan sumber daya manusia dan meningkatkan sektor UKM atau UMKM merupakan investasi jangka panjang yang sangat penting untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Mungkin itu sedikit informasi dari saya. Jika kalian ingin informasi lebih lanjut, bisa klik link di bawah ini. Terima kasih sudah menonton. See you the next video. Bye-bye.